Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Buya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Buya akan kami saya tanyakan bagaimana masalah bayi tabung? Apa itu? Bayi tabung. Terus yang kedua Buya. Mohon maaf Bu, cuma satu aja Bu. Baik. Mohon maaf, mohon penjelasannya Buya tentang bayi tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi tabung nih Bu, ini himbauan kepada siapapun. Wahai hamba-hamba Allah yang tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak. Ketahuilah, bersyukurlah yang tidak punya anak. Karena Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Karena Anda tidak punya anak. Ketahuilah banyak hamba-hamba Allah masuk neraka gara-gara anak. Na'udzubillah. Punya anak tidak dididik dengan benar. Sehingga bapak ibunya keseret ke neraka jahanam. Gara-gara anak. Maka yang tidak punya anak bersyukurlah. Berarti pintu neraka yang namanya anak telah ditutup. Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Karena Anda tidak punya anak. Baik, satu. Kemudian, surga tidak harus diraih dengan anak. Akan tapi ketahuilah, siapapun yang sudah dikaruniai anak, awas. Anakmu bukan sekedar nikmat. Akan tapi anakmu juga amanat. Kalau engkau salah menjaga karunia ini, menjaga amanat ini, ternyata anak yang katanya harapan, tumpuan. Akan tetapi bisa menjadi sebab kita sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Maka yang punya anak sadar, anakmu adalah amanat. Harus kau jaga, kembalikan kepada Allah dalam keadaan terjaga. Kau arahkan kepada pendidikan yang benar agar kita menghadap kepada Allah dalam keadaan kita telah menjalankan amanat tersebut. Itu yang punya anak. Baik, yang punya anak. Adapun yang ternyata tidak punya anak. Ketahuilah bahwa masuk surga harus tidak dengan anak. Mungkin Anda merawat anaknya orang. Anda bisa merawat anaknya orang. Subhanallah. Dengan ketulusan. Dan ini punya nilai lebih. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Akan tapi Anda merawat anaknya orang. Dengan ketulusan Allah akan nilai. Allah akan nilai itu semua. Dan ketahuilah. Kehidupan nanti di akhir Anda akan menemukan. Anda akan menemukan pahala. Karena Anda mendidik anaknya orang. Dan itu lebih hebat daripada Anda mendidik anak sendiri. Karena apa? Tidak ada hubungan dengan Anda. Berarti yang menjadikan Anda mendidik dia karena Allah. Akan tapi banyak orang mendidik anaknya hanya karena ingin menumpang di masa tuanya. Ada orang rawat anaknya hanya pengen numpang di masa tuanya. Tapi kalau Anda merawat anaknya orang kadang lebih tulus ini. Karena aku ingin mengharapkan Allah. Anda yang tidak punya anak, Anda bisa merawat anaknya orang dan ketahuilah masa hidupmu terbatas. Kalau hanya untuk berbangga-bangga dengan anak, yang Anda banggakan anak yang benar. Anak yang benar dan itu pun hanya berjalan waktu yang singkat selama hidupmu di dunia saja. Baik, bagi yang tidak punya anak. Anda tidak punya anak, ketahuilah. Serahkan kepada Allah urusanmu. Jangan sampai tidak punya. Jadi di saat Anda tidak punya anak, menjadikan sebab rumah tanggamu tidak indah. Memang sebagian berkata bahwasanya anak adalah pengikat. Pengukuh makna cinta. Akan tapi cinta karena Allah tidak ada hubungannya dengan selain Allah. Kalau orang paham. Cinta karena Allah tidak ada hubungannya dengan selain Allah. Cinta kepada Allah hanya karena Allah. Baik punya anak atau tidak punya anak. Tetap cinta kepada Allah. Terbangun keindahan sampai kapanpun. Apalagi di saat terbukti. Sudah datang ke medis dikatakan bahasanya istrinya mandul, suaminya mandul. Istrinya mandul dan suaminya atau suaminya. Biasanya kalau sudah menemukan pasangannya semacam itu ada sifat merendahkan, meremehkan. Atau protes. Kamu sih mandul, kamu sih mandul. Maka kami himbau tidak usah bertanya tentang keadaan pasanganmu. Agar kalian bisa berprasangka baik terus kepada pasanganmu. Agar tidak ada bahan untuk saling menyalahkan dalam hidup berumah tangga. Sehingga selalu berharap. Sampai mati ketemu di surga. Karena harapannya pengen punya anak soleh. Ternyata di dunia tidak diberi oleh Allah anak. Di akhirat diberi oleh Allah anak-anak soleh. Karena sesuai dengan niatnya. Cuman kadang tidak mampu. Ada pun tidak mampu. Pengen tahu. Setelah tahu jadi tambah jelek.
Suami melihat istrinya mandul, seenaknya, sewenang-wenang. Ada sebuah kisah. Jawabannya sih ringan, akan tapi kita perlu pendidikan. Ada suatu ketika, suami istri tidak punya anak. Akhirnya, pergi ke dokter, berdua, untuk melihat kandungan seorang istri dan bagaimana keadaan sang suami. Setelah itu istrinya keluar, suaminya dipanggil oleh sang dokter. Kata sang dokter, Bapak harus sabar nih Pak. Kenapa dok? Ini kisah nyata, ini disebutkan di negeri Arab sana. Istri Bapak itu mandul. Jadi karena ada satu penyakit yang belum diangkat, jadi dia tidak akan bisa hamil. Apa kata suami? Dokter, tolong. Jangan bilang kalau dia mandul. Katakan yang mandul adalah aku. Aku tidak ingin istriku minder denganku. Katakan yang mandul adalah aku. Akhirnya dipanggil sang istri itu. Dikasih tahu bahasanya. Ibu, ini. Karena dokter harus mau loh. Iya, dipanggil. Jadi ibu ini hidup yang harus baik-baik. Ibu harus sabar. Ternyata ternyata suamimu adalah mandul. Subhanallah. Suami yang baik. Suami yang baik. Akhirnya apa? Sang istri, karena yang mandul suaminya mulai ada sewenang-wenang, bentak, dan sebagainya. Apa dikatakan ginjalnya atau apa yang harus diganti atau sampai apa gitu. Sehingga suatu ketika terus mengadakan pengobatan dua-duanya ini. Yang mandul adalah suaminya yang diketahui oleh sang istri. Tapi sang istri mempunyai penyakit di dalam kandungannya atau rahimnya atau ginjalnya bagaimana? Sehingga sang istri itu ternyata harus dioperasi. Baik, operasi sudah direncanakan, tapi suaminya mohon maaf. Mungkin sebelum operasi saya harus pergi ke luar negeri. Saya harus pergi jauh. Karena ini ada satu pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dia marah, istri marah. Bagaimana saya sakit? Jadwal operasimu sudah pasti dan jadwal pergi harus wakil. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Pergilah sang suami. Kemudian sang istri melakukan perawatan. Ternyata harus diganti ginjalnya itu. Diganti ginjalnya. Kemudian dioperasi di kandungannya yang menjadikan dia sebab tidak bisa ngandung, itu diganti. Selesai. Operasi sembuh, suaminya datang. Setelah suaminya datang, proses biasa. Karena merasa yang mandul adalah suaminya, ya biasa, cemberut, suka marah, dan seterusnya. Allah, ini suami hebat bener nih suami. Sehingga pada akhirnya, masih kadang minta cerai, kadang ini, minta itu. Tapi suami tetap sabar. Jangan. Nah, saya nggak sabar. Wah, ribut terus. Tapi suami tetap tabah sabar. Hingga pada akhirnya, sang istri tiba-tiba ada berita positif hamil. Karena penyakit yang menjadikan dia tidak bisa mengandung itu adalah ternyata bisa diobati dan hilang. Akhirnya andung. Loh, katanya mandul kok begini. Dia masih misterius ini. Sebabnya apa? Masih suaminya masih begini-begini. Masih suka marah tuh. Karena begini, apa kok bisa begini? Akhirnya dibuka ceritanya. Sebetulnya bukan aku yang mandul. Tapi yang mandul dulu adalah kamu nangis seorang istri. Lalu kemana selama ini kamu pergi waktu saya operasi? Ketahuilah saya operasi, saya bukan pergi ke luar negeri. Akan tapi aku ke rumah sakit yang sama, hanya ginjalku yang diambil, aku pindah kepada dirimu. Allah. Jadi ada kisah-kisah semacam ini adalah kisah yang menggugah. Jangan sampai gara-gara mandul, terus kamu sih rela seorang suami untuk menjadi bemper agar istrinya itu tidak merasa minder karena dirinya mandul. Dibalik, saya yang mandul. Sekarang rumah tangga sudah nggak punya anak, berantem melulu. Baik. Jadi kasus tidak punya anak, serahkan kepada Allah. Baik, bagaimana? Haruskah istriku dengan bayi tabung? Bayi tabung itu bukan bayi dibuat di tabung begitu, bukan. Akan tapi itu insemin atau satu pembuahan karena lemahnya sperma atau apa yang tidak bisa membuahi, itu kata dokter, saya bukan dokter, sehingga harus membuat proses di luar rahim itu dulu, baru nanti setelah itu seperti halnya nanti dikembangkan yang heboh tahun 96 istilah cloning gitu ya. Jadi setelah itu nanti akan ditempelkan di dinding rahim setelah terjadi pembuahan, baru nanti akan besar. Dan ini dengan proses yang panjang.
Dan nanti ada setelah itu pengembangan bahsul masail tentang cloning. Cloning itu apakah mungkin dan sebagainya. Ternyata tidak dibenarkan secara akhlak. Karena apa? Nanti dari belahan itu spermanya sudah terjadi pembuahan itu akan melakukan pembelahan sampai berapa 16 belahan atau apa ini setiap bisa diambil, bisa ditempelkan di rahim seseorang, ditempelkan rahim seseorang, nanti bisa kita membuat 16 orang sama semuanya, dan setiap yang ditempelkan di dinding rahim membuat pembelahan, ditempelkan lagi. Ini adalah secara ilmiah, jadi nanti bisa membuat 1000 orang seperti ini. Nah, ini itu kan yang dikaji dalam kajian ilmiah cloning. Cloning itu adalah pengembangan dari pembahasan tentang masalah bayi tabung. Haruskah kita membuat bayi tabung itu? Jawabannya kami himbau, serahkan semuanya kepada Allah. Tidak usah melakukan hal-hal yang memberatkan. Kadang karena tuntutan. Sehingga kadang dengan biaya besar. Subhanallah. Biasanya kalau sudah mendapatkan anak dengan biaya besar itu, akhirnya dengan anaknya pun kadang kurang tegas di dalam mendidiknya. Karena ini anak-anak manja, bahasanya anak mahal, anak ini dan sebagainya. Akan tapi sebaiknya tidak usah. Biarpun ada yang ulama berkata, bayi tabung asalkan yang dipadukan itu yang dibuatkan pembuahan antara sperma dengan ovarium itu, sperma laki-laki dengan sperma wanita itu adalah suami istri adalah diperkenankan. Ini kan secara teori syarak lahir semacam ini. Akan tapi ternyata tidak sampai di sini kelanjutannya. Siapa yang bakal menempelkan di dinding rahim itu? Siapa yang bakal menempelkan itu nanti di dinding rahim? Jadi pembahasannya bukan hanya memadukan antara sperma. Memang disebutkan dalam kitab fikih, kalau ada seorang perempuan memasukkan sperma orang laki-laki ke dalam perutnya adalah haram. Bahkan seperti zina. Kan begitu. Tapi kalau suami istri boleh. Akan tapi sekarang itu prosesnya tidak serta-merta seperti orang buat teh, kopi, susu. Diaduk begitu beres. Tidak. Ternyata melakukan proses hingga langsung dimasukkan di dinding rahim. Kemudian ada perlu perawatan. Dan itu siapa yang merawat? Adakah laki-laki yang merawat wanita tersebut? Siapa yang melihat aurat besarnya dan seterusnya? Kan harus membuka aurat besar itu semuanya. Jadi kami tetap himbau, sudahlah serahkan kepada Allah. Kalau kebanyakan duit bisa digunakan untuk bangun pondok pesantren, didik anak, 1000 anak jadi alim, Anda akan menemukan nanti di akhirat dikerumuni dengan anak-anak soleh itu semuanya. Jadi jangan sampai kita membanding. Kadang ini dipaksain karena apa? Tuntutan. Sehingga melakukan yang haram dan seterusnya. Karena biayanya sangat mahal. Biarpun saat ini sudah mulai dulu sampai 300-400 juta. Kemarin dapat informasi cukup 50 juta. 50 juta kan duit. Kemudian sampai ada cukup macam. Jadi inilah yang kami himbau. Sudahkah serahkan semuanya kepada Allah. Jika tidak usah melakukan yang demikian itu. Karena apa? Prosesnya tidak hanya cukup mempertemukan antara sperma laki dengan perempuan. Akan tapi juga prosesnya untuk masukkan ke dinding rahim itu sendiri juga perlu proses. Para dokter yang tahu proses ini, kalau salah tolong disampaikan. Sebab yang ngomong ke saya juga dokter. Mungkin saya salah paham atas omongan para dokter itu semuanya. Jadi tidak usah. Jadi permasalahannya adalah tidak hanya mempertemukan sperma dengan sperma. Akan tapi ternyata permasalahannya adalah lebih dari itu. Dari membuka aurat besar. Dan membuka aurat besar tidak diperkenankan kecuali darurat. Apakah punya anak itu darurat? Hah? Tidak darurat. Siapa mengatakan punya anak itu darurat? Ya ada punya anak darurat. Di mana punya anak darurat itu? Saya kalau tidak punya anak bakal mati. Saya bakal sakit, nggak ada. Punya anak tidak darurat. Kenapa? Ini yang perlu ketenangan. Jangan sampai sudah banyak duit, enggak berhasil. Ya. Sudah habis keluar duit, tidak berhasil. Angkat tambah sempit nanti. Sudah begitu kandungannya lemah. Sudah begitu begini, caci maki tok. Maka ya boleh ditata sekarang mental saja. Serahkan semuanya kepada Allah. Engkau tinggal mengambil anak kecil yang kau didik, anak yatim, kau besarkan, ana wa kafil yatimi kahata ini, biarpun tidak punya anak, tapi punya anak yatim yang dididik, nanti di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.